ya. Isinya adalah paru-paru dan jantung ya. Berpindah slide-nya kan, Dek? Iya, Dok. Oke, baiklah. Ya. Toraks ya. Ya. Toraks ini ya katanya dia merupakan tempat daripada jantung dan paru-paru ya. Nah, jadi di rongga toraks ini nanti disitulah ada organ pernapasan dan organ jantung ya, sirkulasi. Ya. Batas daripada rongga toraks yaitu di antara leher sampai nanti ke daerah abdomen ya. Berperan utama dalam proses pernafasan ya. Ya, karena di sini ada paru-paru ya dan jantung juga ya yang juga turut berperan dalam proses respirasi. Ya, dinding daripada dada, dinding dada ini nanti memprotek atau melindungi ya organ-organ viscera di dalamnya, terutama jantung dan paru-paru ya terhadap trauma ya. Kemudian ada juga otot-otot ya, otot-otot dinding dada yang di sebelah anterior ya, nanti maupun di posterior ya. Nanti otot-otot ini juga akan berperan pada sistem pernafasan ya, yang membantu sistem pernafasan ya. Jadi otot-otot yang berperan pada saat respirasi, baik itu inspirasi maupun ekspirasi ya. Beserta dengan nanti keterlibatan konektif tisu, nervus dan vessels atau pembuluh darah ya. Ya. Kita lihat dulu anatomi topografik daripada dinding torak ya. Di dinding torak itu nanti kita lihat ada garis-garis atau struktur ya daripada dinding dada bagian depan. Kok kita lihat ya ada ya midline atau mid axillary line ya. Mid axillary line itu adalah garis imaginer ya yang secara vertikal melalui daerah mid axilla ya. Jadi di pertengahan aksila namanya mid axillaris ya. Oke, sebetulnya ada lagi garis di depan aksila dan di belakang aksila. Jadi ada axillaris anterior dan axillaris posterior juga penting ya. Nah, itu di depan aksila dan di belakang aksila ya. Kemudian ada garis mid clavicularis line ya. Nah, mid clavicularis line ini garis kok ditarik dari garis imaginer dari atas ke bawah ya, garis yang vertikal melalui mid clavicula, pertengahan daripada clavikula ya. Oke. Kemudian ada nipple ya. Nah, nipple itu atau puting ya. Itu berada di interkostal keempat ya. Pada male dan female ya. Nah, ini. Ya. Ini untuk apa ya? Jadi lokasi nipple ini bisa digunakan ya untuk membantu kita mengetahui apeks daripada jantung ya. Nah, jadi sekitar 8 cm dari midline ya. Pada intercostal space kelima kiri ya, ini merupakan landmark ya atau penanda ya daripada bunyi katup bicuspidalis pada saat auskultasi ya, yaitu pada ventricle kiri ya. Jadi 8 cm dari garis midline ya. Oke, kemudian ada angulus ternalis ya, yaitu berupa penonjolan ya dinding toraks anterior ya di junction sambungan daripada manudrium dengan corpus terni ya. Jadi
angulus ternalis ini lokasinya kira-kira setentang dengan kartilago costa kedua, ya, daripada sternum. Dan di belakang tuh setentang dengan thoracalis keempat, ya, atau kelima, ya, vertebra daripada thoracalis, ya. Kemudian ada nodes, suprasternal nodes atau angulus suprasternalis, ya. Nah, ini adalah lokasi daripada batas atas manubrium sterni, ya. Nah, antara ujung daripada sternum dengan clavikula, ya, atau disebut dengan jugular nodes, ya, yang di atas ini, ya. Kemudian ada thoracic inlet, ya, dan thoracic outlet. Thoracic inlet ini adalah batas atas daripada rongga toraks, ya. Ya, batasnya yaitu bagian atas. Kalau dari di depan tentunya adalah tulang sternum, manubrium sterni, ya. Kemudian di samping kiri kanan costa 1, ya. Dan di belakang adalah vertebra thoracalis 1, ya. Disebut juga apertura thoracika superior. Kemudian thoracic inlet itu adalah batas bawah daripada kapum toraks. Tentunya adalah vertebra thoracalis ke-12 di belakang. Kemudian di samping kiri kanan ada costa 12 dan di depannya ada bagian paling bawah daripada osternum namanya apa? Processus hypoideus, ya. Hip sternal joint, ya. Disebut juga apertura thoracika inferior, ya. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat ini garisnya, ya. Ya, di pertengahan daripada sternum ini kita sebut mid sternalis garisnya. Oke. Ya, ini lihat dia di pertengahan daripada sternum. Ya. Kemudian kok kita lihat ini di samping kiri kanan daripada mid sternalis dia setentang dengan batas akhir daripada corpus sterni sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini disebut garis parasternalis, ya. Jadi ada linea parasternalis kanan di sini dan linea parasternalis kiri. Nah, sini. Ya, jadi dia setentang dengan ini batas pinggir daripada osternum. Oke. Kemudian ini di pertengahan clavikula tadi linea mid clavicularis. Jadi linea mid clavicularis ini patokannya adalah setentang dengan nipple, ya. Jadi nipple ini nanti atau puting, ya. Puting itu tadi setentang dengan linea mid clavicularis, ya, di costa ke-5 tadi, ya, costa ke-4 atau costa ke-5 tadi, ya. Nah, antara costa ke-4 dan costa ke-5. Jadi kalau kita nipple itu kita lihat tadi kan untuk melihat apa, Dek, tadi nipple ini penanda. Jadi 8 cm daripada nipple, 8 cm kita tarik garis daripada nipple, itu kita bisa melihat atau mendengarkan bunyi katup daripada bicuspidalis, ya, atau katup mitralis daripada ventricle sebelah kiri, ya. Oke. Sementara apex daripada cordis, ya, bagian bawah daripada ventricle apex cordis itu letaknya adalah satu jari medial linea mid clavicula. Jadi ini linea mid claviculanya kita tarik satu jari garis, satu jari kita ke arah medial, itulah letak daripada apex daripada jantung, ya. Oke. Nah, kemudian ini ada linea axillaris anterior yang di sebelah depan daripada aksila. Pertengahan aksila tadi linea mid axillaris dan di belakang aksila linea axillaris posterior, ya. Untuk apa kita tahu linea-linea ini? Ya, ini sebagai landmark kita atau penanda, ya. Nah, biasanya pasien-pasien dengan kelainan organ, misalnya jantung, pembesaran jantung, jantung mengalami hipertrofi. Jadi kalau normal itu jantung itu nggak boleh melewati linea mid clavicularis. Kalau sudah melewati linea mid clavicularis berarti sudah ada pembesaran atau hipertrofi daripada jantung. Kita lihat pembesaran sampai kemana? Sampai ke linea axillaris kah? Mid axillaris kah? Seperti itu. Ya, nah itu semua bisa dideteksi.
Ya, oke. Baik, bisa adik-adik? Bisa, Dok. Oke. Suara si Hasian aja dari tadi yang dengar, yang lain nggak terdengar. Yang lain, Bisa, yang lain. Dok. Oh Bisa, iya. Dok. Dok. Agresi. Dok. Itulah, iya semangat saya. Saya pikir yang lain boci-boci, boci-boci kalian enggak kan? Enggak, Dok. Udah tadi, Dok. Enggak, Dok. Nah, gitulah. Semangat, Dok. Iya bersemangat, ya kan Farhan? Ya, Dokter. Iyalah, oke. Ya, kemudian dinding dada tadi terdiri dari tulang, otot ya. Nah, tulang-tulangnya nih kalian udah tahu lah, refreshing aja kita sedikit. Tulangnya apa aja nih Farhan? Coba si Farhan dulu menyebutkan. Ayo, ini yang saya tunjuk apa? Sternum, Dok. Farhan, sternum. Bagian-bagian sternum apa aja coba? Itu saya kurang ingat. Angulus ludovisi, Dok. Ini nih atas nih. Manubrium, Dok. Ya Itu, Dok. bagus. Kiri. Terus ini apa? Bawahnya? Corpus sternum, Dok. Corpus sterni, Dok. Bagus Anastasia. Bawahnya ini? Sifoid, Dok. Tifoid, Dok. Gracia, Quasipedius. Oke. Terus yang ini bagian lateralnya ada tulang apa aja nih? Bagian lateralnya? Siapa lah Koste, dulu? Dok. Koste. Ya, koste ini ada berapa tulangnya? Tulang koste ada berapa? 12, Dokter. Ada 12. Oke. Baik, Faujan. Terus pembagian tulang kosta. Siapa yang tahu? Faujan tahu? Tulang iga sejati, tulang iga palsu sama melayang ya, Dokter. Oke. Iga sejati dari tulang iga berapa ke berapa? 1 sampai 7, Dok. P7. Terus palsu? Palsu 8 sampai 10, yang melayang 11 dan 12, Dok. Oke. Muhammad Salahuddin. Bagus ya Faujan. Muhammad Salahuddin. Iya, Dok. Ya, kenapa dibilang iga sejati? Yang mana, Dok? Ini Yang- 1 sampai 7 kenapa dibilang iga sejati? Karena dia melekat sama sternumnya, Dok. Melekat ke sternum melalui Maaf ya. Nih. Yang saya tunjuk. Ah, Farhan, Dok, Farhan. Hah? Melalui Karti? Nggak ingat, Dok. Karti? Sambung aja. Kartilah. Cartilago, Dok. Iya, Kartilago Costa. Ya kan? Enggak Iya, langsung. Dok. Melalui Kartilago. Oke. Kemudian kenapa Iya. disebut palsu? Sebab karena dia dia bercantum sama yang ketujuh itu, Dok. Iya, dia nggak langsung ke sternum ya. Dia Iya. bergantung kepada kosta yang ketujuh ya. Nah, Kartilago kosta yang ketujuh. Oke. Terus melayang kenapa disebut melayang? Berapa? Melayang. Fluctuantes. 11-12 kan melayang atau fluctuantes. Kenapa disebut fluctuantes? Nih. Karena Ini, tak ada kostanya, Dok. hah? Tidak ada kosta. Kosta ini kan kosta namanya. Parah, Dok. Oke. Hah? Ini Nggak ada ujungnya, Dok. ada ujungnya. Tak ada apa salah, tak ada apa. Tak ada apa. Ada apa? Aduh. Kenapa? Nggak ada ujungnya. Kemana ujungnya? Ah, Mana Salahuddin? ah, ah, Apa? Dia tidak melekat ke sternum ya. ya betul, Dok. Melekat ke sternum ya. Oke. Ada ujung kamu bilang ya. Oke, tak melekat ke sternum. Baik. Salahuddin. Sekarang Kevin. Kevin Ardinata. Kevin.
Kevin. Boci. Oh, ada. Kevin. Ini apa namanya? Yang belakang? Tulang apa nih namanya Kevin ini? Vertebrae thoracalis, Dok. Thoracalis ada berapa? Ada berapa vertebrae thoracalis? 12 ya, Dok. Ada 12. Ya, baik. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Ya. Vertebrae thoracalis ada 12 ya. Bentuknya saya rasa kalian masih ingat ya, kan baru lewat BBS-nya ini. Bentuknya jadi dia punya ciri-ciri ya, ada 12. Ya, ada ciri-cirinya. Korpusnya berbentuk heart. Nah, berbentuk lope-lope, ya kan? Kemudian ada foramen vertebranya ya, biasanya dia sirkuler ya atau bulat. Punya prosesus articularis superior, punya prosesus transversus. Ya. Kemudian ada persendian dengan costa. Nah, ini ya kalau kita lihat atau fovea costalis kalau masih ingat. Nah, jadi ciri khas vertebra thoracalis itu nih ya. Jadi setiap vertebra secara umum dia punya korpus atau body ya. Kemudian dia punya tonjolan ke belakang namanya prosesus spinosus nih. Nah, ini dia prosesus spinosus yang di belakang ya. Kemudian kanan kirinya tonjolannya namanya prosesus transversus ya, ini dia. Ya. Oke. Kemudian kita lihat ciri vertebra thoracalis ini, ininya korpusnya katanya berbentuk heart, berbentuk love. Ya. Kemudian foramen vertebralisnya sirkuler. Ya. Dan dia punya ini cirinya, dia punya fovea costalis, tempat melekat dengan si costa. Di mana dia punya fovea costalis? Di dua tempat, di korpus dan di satu lagi di prosesus transversus ya. Jadi ini dua, lihat, nih 1, 2, ya, oke. Jadi ini costa itu melekat. Jadi ada dua kapitulum daripada costa. Nanti yang satu dia melekat di prosesus transversus, yang satu lagi dia melekat di korpus nih, di pinggir daripada korpus vertebra. Oke, bisa Dek? Masih ingat kan? Kemudian kok kita lihat prosesus spinosisnya ini dia tajam, jadi dia ke bawah ya, tajam dan ke bawah, dia menukik ke bawah, panjang ke bawah, ya, gini dia. Nah, ya, ini ciri khas daripada vertebra thoracalis, ya, oke. Nah, kalau kita lihat dia makin ke ujung, makin ke vertebra thoracalis 12, lihat perubahan daripada prosesus spinosisnya. Yang tadi panjang dan menukik ke bawah, yang 12 dia sudah pendek dan mendatar. Nah, mendatar ya. Kenapa? Karena dia sudah mau mendekati vertebra lumbalis. Bawah ya, vertebra lumbalis itu nanti kalau kita lihat prosesus spinosusnya juga dia seperti ini, pendek dan datar. Ya, oke? Bisa Adik-adik? Masih ingat ya? Bisa Dok. Masih ingat lah, ini kan dia. Oke, jadi dia ada dua tempat persendiannya. Pertama di daerah korpus, yang kedua di prosesus transversus, ya. Oke. Terus kita lihat ini ada di antara dua vertebra ada diskus intervertebralis ya. Persendian di antara dua vertebra ya. Jadi diskus intervertebralis ini sebagai bantalan daripada vertebra ya. Ini tadi dia costa ya, tadi sudah dijelaskan oleh si Farhan. Ada true ribs, ada false rib dan ada floating ribs. Ya. Oke, udah bisa saya rasa ya semua. Oke. Costa itu secara umum dia punya kaput, dia punya korpus ya, seperti ini. Nah, jadi kaputnya itu ada dua kapitulumnya ya, anterior
dan posterior. Ya, ada 2 headnya. Ini yang melekat ke bagian fovea costalis, ke daerah korpus vertebra. Ya. Kemudian ada tuberculum atau tubercle. Inilah yang melekat ke fovea costalis di processus transversus. Ya. Oke. Dan kemudian dia melengkung, yang disebut dengan angulus costa. Dan di bagian bawah daripada angulus costa itu ada bagian bawahnya ya, daerah yang lebih tajam ya dibandingkan bagian atas, dan ada seperti ada lekukan atau ada parit yang disebut dengan sulcus costa atau costal groove ya, di mana nanti di costal groove ini di situ lewat arteri, vena dan nervus intercostalis ya, kalau kalian masih ingat. Oke. Ya, ini lebih jelas lagi ya. Ini kaputnya. Kemudian neck, ini tuberculum, angulus, dan ini ada costal groove. Ya. Ya, sternum. Ini tadi juga sudah bisa kalian, ada manubrium, ada corpus sterni, dan ada processus hypoideus. Nah, inilah tadi yang disebut dengan jugular nodes. Ya, ini dia. Ya, batas bagian atas daripada manubrium atau suprasternal node. Ya. Kemudian di daerah manubrium ini ya terdapat persendian-persendian dengan clavikula. Nih, incisura clavikula. Ya. Ini nodes itu nama lainnya incisura ya, incisura clavikula. Ini incisura suprasternalis. Kemudian ini ya bersendian dengan clavikula ya. Kemudian ada juga persendian dengan costa 1, incisura costa 1 ya, ini dia. Oke. Baru kemudian nih persendian antara manubrium dengan korpus itulah nanti yang membentuk sudut yang disebut dengan angulus sternalis. Ini ya. Daerah ini namanya angulus sternalis. Jadi kok ini setentang nanti dengan kartilago kedua costa. Nah, jadi costa kedua, incisura costa kedua ini dia antara manubrium dengan korpus. Ini kedua, baru mulai ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, seperti itu ya, incisura, kartilago ketiga, 4, 5, 6, 7. Semua berada di corpus sterni. Ya. Dan bagian bawahnya namanya processus hypoideus. Oke? Nah, oke ya. Proses hypoideus ini dia tajam ya, macam pedang ke bawah. Dan semakin lama, semakin menua, dia semakin mengeras. Ya, mengalami tulangnya ini semakin mengeras. Oke, nah ini kita lihat ini di costal groove. Ini ya, di bagian pinggir daripada costa di bawah itu lewat arteri, vena, dan nervus intercostalis. Ya, oke. Ini ya. Oke. Ya. Jadi kita sudah tahu tadi tulang-tulangnya yang membentuk. Ya, kemudian nanti tulang itu dibungkus dengan otot, ya, otot-otot. Oke, kemudian kalau kita lihat ini permukaan dari topografi dari atas, ini adalah ruangan mediastinum, ya, di mana mediastinum itu adalah rongga yang isinya nanti adalah daerah jantung, ya. Jadi selain rongga dada, rongga toraks ini, selain paru-paru kanan dan paru-paru kiri, rongga lainnya itu disebut rongga mediastinum ya. Nanti isinya di situ adalah jantung ya. Jadi mediastinum pun nanti dibagi-bagi lagi. Ya, ada mediastinum middle, anterior, posterior dan superior ya. Batasnya adalah jantung. Di mana jantung itu adalah mediastinum middle atau pertengahan atau mid ya. Kemudian di depannya adalah
rongga yang berada di depan jantung. Di belakangnya adalah organ-organ yang berada di belakang jantung. Dan bagian atasnya adalah organ-organ yang berada di atas jantung. Nah, gitu dia pembagiannya ya. Oke. Dan kalau kita lihat di sini, ini ada otot-otot ya, otot-otot daripada dinding dada nanti yang berperan pada sistem pernafasan, inspirasi, baik inspirasi maupun ekspirasi, ya. Oke. Ya, otot-otot dinding dada, ya, secara umum dibagi otot-otot pada lapisan eksterna, pada lapisan media, dan pada lapisan interna, ya. Di dalam rongga toraks ya ada otot-otot ya, intercostalis externus, intercostalis internus, innermost intercostalis, subcostalis, dan transversus thoracis. Ya. Jadi otot-otot ini berada di antara kosta ya, di antara kosta. Jadi, oke. Jadi kalau kita lihat otot, kita bicara otot, kita harus tahu ya, superior attachment atau origonya, kemudian insertionya, inferior attachment, kemudian inervasinya dan fungsinya, ya. Oke. Jadi otot-otot intercostalis, interkosta berada di kosta, di antara kosta. Yang eksternus, dia fungsinya adalah untuk inspirasi. Ya. Jadi menggerakkan ribs kosta ke atas. Jadi membuat rongga dada itu volumenya jadi membesar. Ya. Jadi dia menarik kosta ke atas, terangkat ke atas sehingga volume rongga dada itu makin membesar, ya. Sementara intercostalis interna ini lawannya. Ini adalah aktif ketika ekspirasi. Nah, jadi dia mendorong kosta yang tadi naik ke atas kembali balik lagi ke bawah, ke inferior. Nah, jadi posisi rongga dada yang tadinya mengembang sekarang mengempis seperti itu. Ya, oke. Kemudian ada otot innermost intercostalis ya. Nah, ini ototnya ya aksinya sama dengan musculus intercostalis interna. Jadi dia menarik ribs atau kosta ke arah bawah ya. Kemudian subcostalis ya, ini juga depress ribs ya, juga menarik kosta ke arah bawah ya. Kemudian transversus thoracis ya, menarik cartilago kosta ya. Jadi kalau kita lihat ini otot-ototnya, jadi interkosta itu maksudnya dia di sela kosta. Ada 3 tadi ya. Nih, intercostalis eksterna, perhatikan ininya, Dek. Serabut ototnya. Intercostalis eksterna itu berlawanan dengan intercostalis interna. Arah serabutnya ya, perhatikan. Yang di luar eksterna, yang di dalam interna. Yang di lebih dalam lagi innermost. Ya. Jadi innermost itu arah serabutnya sama dia dengan interna, ya, karena kerjanya tadi sama ya, beraksi sama seperti intercostalis interna, ya kan Dek? Bisa Dek? Bisa? Iya dok. Jadi kalau kita lihat ini yang dari luar intercostalis externum, ya, arah serabutnya lihat. Jadi dia dari atas menuju ke bawah. Kalau interna dari tengah gini Dek, dia menuju ke belakang. Ya, ini kan dia dari tengah menuju ke belakang. Kalau yang eksterna dari belakang menuju ke depan, nah, seperti ini. Ya, lihat arah serabutnya ya, dia berlawanan. Oke, nah ini adalah otot-otot yang superfisi, yang deep, yang paling belakang. Kalau yang di dinding sebelah belakang namanya musculus subcostalis. Di dinding depan namanya musculus transversus thoracis. Jadi musculus subcostalis ini dia
berada di antara dua kosta. Nah, dia bersendi di antara dua kosta. Kalau interkostalis tadi kan di antara satu kosta dengan kosta ya, ini. Ya kan? Antara satu kosta atas dengan kosta yang di bawahnya. Kalau subkostalis ini dua kosta. Dilewatinya dua kosta, ya, dua kosta. Ini juga yang di depan transversus thoracis, lihat dua kosta yang dilaluinya, 1, 2, 1, 2, ya, oke, itu dia bedanya ya. Dan letak ototnya ini bukan di interkostal lagi, tapi di dalam kosta, ya, lapisan paling dalam. Oke, ya, kemudian ya diafragma, ya, diafragma ini ya otot terpenting ya untuk proses respirasi. Kenapa? Ya, diafragma ini sebetulnya dia membagi antara rongga toraks dengan rongga abdomen. Ya, jadi nanti dia ada 3 bagiannya. Ada pars sternalis bagian depan, kemudian pars costalis yang di pinggir kiri kanan, dan di belakang pars lumbalis. Ya, ketiga ototnya ini nanti otot-ototnya ini ya nanti tendon ototnya berada di tengah, maka disebut central tendineus. Tendonnya di sentral, di tengah. Ya, oke. Ya, jadi ini dia yang di depan sternalis, yang di tengah ini costalis, dan yang di belakang lumbalis. Ya, oke. Kenapa diafragma ini penting? Ya, karena diafragma ini pada saat proses pernafasan dia ikut berperan. Ya, jadi dia ikut kontraksi dan relaksasi, naik turunnya ketika kita bernafas. Ya, ketika kita menghirup udara, ya, inspirasi tadi toraks, rongga toraks membesar volumenya karena ini naik ke atas kan, kostanya terdorong naik ke atas sehingga volumenya membesar, dan paru-paru terisi oksigen, otomatis dia akan menekan diafragma ke bawah. Ya, jadi yang tadi posisi diafragma seperti kubah gini, Dek. Jadi ada macam kubahnya gini, melengkung gini karena tertekan dia pas proses inspirasi, maka dia bentuknya kalau dilihat flat, jadi datar. Nah, tertekan kubahnya ke bawah, jadi flat, datar. Nah, kapan diafragma ini datar? Ketika kita inspirasi maksimal. Ya, ketika kita ekspirasi kembali, maka ini akan naik kembali, ya, dan seperti membentuk kubah lagi. Ya, maka dia akan seperti ada cembung lagi ininya, ya, seperti itu. Oke? Ya. Ya, ini tadi dia ya. Ya. Oke. Ya. Bagian-bagian dari diafragma. Ya. Tadi kalau kita lihat gambarnya ini, Dek. Ya. Jadi dia membentuk ini lubang-lubang, ya. Tempat masuk dan keluar organ dari toraks ke abdomen. Nah, misalnya ini, ya, ini adalah foramen vena cava, ini adalah hiatus aortik, ini adalah hiatus esophagus, dan ini adalah hiatus aorticus, tempat lewat aorta. Ya, dan di daerah lumbokostal, daerah lumbal, ya, dia kan ini berhubungan nanti ini daerah lumbal udah nih otot-otot abdomen nih, ya. Psoas nih, psoas major, psoas minor, ya, juga otot abdomen, abdominis, ya, dia membentuk kruri-kruri, krura, kaki-kaki, ya, yang melengkung. Nah, ya, jadi ada kruranya, lihat kruris. Nah. Ya, masing-masing daerah lumbal, ya, membentuk nanti ya, ligamentum arcuata. Ya, jadi membentuk tadi kruris-kruris seperti ini, nah, melengkung-melengkung, nah, ya, disebut ligamentum arcuata, ya, yang berada di atas musculus quadratus lumborum, ya. Kemudian itu yang sebelah lateral, yang di medial
ligamentum arcuata medial dia berjalan di atas atau berada di atas musculus psoas mayor, dan ada crura yang berada di upper lumbar vertebra. Ya. Paham maksudnya, Dek? Ini tadi saya lihat ke atas ya. Nah, jadi crurisnya ini jadi membentuk ada ligamentum nih, ligamentum arcuata lateral. Nih, lateral ini dia yang berada di atas musculus quadratus lumborum. Ligamentum arcuata medial, dia berada di atas musculus apa ini? Psoas mayor. Dan ini yang di tengah ini dia yang berada di vertebra lumbalisnya. Ya? Bisa? Bisa, Dek? Bisa, Dok. Dok. Nah, ini dia ya. Oke. Paham ya? Ini ligamentum arcuata medial dan ini median. Dah, paham kan? Dah. Kemudian ya struktur yang lewat melalui diafragma. Ya tadi ya. Ini ada foramen vena cava, lewat vena cava. Vena cava inferior. Kemudian ada nintanti, hiatus esophagus. Dia lewat melalui ya, yang dilewatinya hiatus esophagus, yang lewat sini adalah esophagus ya. Dia setentang dengan thoracalis ke-12. Kalau tadi ini vena cava setentang dengan thoracalis ke-8 ya. Kalau ya nervus vagus lewat berserta, jadi nervus vagus itu turun berserta esophagus ya, melalui hiatus esophagus ya. Kemudian aorta, ya ini aorta, dia lewat melalui foramen atau hiatus aorticus setentang dengan thoracalis ke-12 ya. Yang lewat di sini juga selain aorta adalah ductus thoracicus ya. Ductus thoracicus itu adalah pembuluh lim ya, yang terbesar. Kemudian apalagi ini? Vena azygos dan hemiazygos lewat melalui hiatus aorta atau melalui crura. Cruris tadi daripada si diafragma ya. Jadi tadi ada lateral crura, medial crura ya, ada situ. Ya, oke. Ya. Arteri yang mensuplai diafragma berasal dari arteri perikardioprenica dan arteri muskuloprenica ya. Nah, jadi cabang-cabangnya ada arteri prenica superior dan arteri prenica inferior. Ya, inilah lihat ya. Arteri prenica superior, ada yang arteri prenica inferior yang ke bawah ya. Nih. Oke. Semua itu cabang dari arteri perikardioprenica dan muskuloprenica. Venanya tadi ya. Vena brachiocephalica ya. Dari leher, kemudian vena azygos system ya, dan vena-vena dari abdomen, yaitu ya vena suprarenal ya, dan vena cava inferior. Inervasinya disarapi oleh nervus phrenicus ya, terus tentang dengan C3 sampai C5, cervicalis 3 sampai cervicalis 5 ya, yang berpenetrasi ke dalam diafragma dan menginervasi di permukaan abdomen ya. Ya, kontraksi daripada kubah atau dome. Kubah tadi ya, kubah diafragma menjadi flat ya, sehingga menambah rongga atau volume dalam rongga toraks ya tadi pada saat inspirasi ya. Ya. Tadi vena azygos dan hemiazygos dia lewat dari kruri-kruri atau dari kruris daripada diafragma ya.
Ya. Suplai arteri. Arteri di dinding toraks ini disuplai oleh arteri ya, interkostalis anterior ya dan interkostalis posterior. Yang di depan interkostalis anterior, nanti itu berasal dari arteri ini dia. Subclavia ya. Jadi cabang arteri subclavia ya. Ini adalah arteri interkostalis, arteri torasik interna atau arteri mamaria interna. Ini dia. Ya, cabang dari arteri subclavia. Jadi arteri interkostalis interna, arteri torasik interna atau arteri mamaria interna, ini nanti bercabang-cabang, banyak cabangnya, ya. Cabang-cabang nanti ke interkostalis, space, pleura, perikardium, dan breast. Ya. Dan ada yang terakhir nanti arteri epigastrika superior dan arteri musculoplenica. Ya. Jadi ada 6 cabangnya. Ya. Venanya juga namanya vena toraksik interna. Ya. Vena toraksik interna masuk ke vena brachiosepalika. Dari vena brachiosepalika baru ke vena cava superior, ya. Oke. Kalau untuk dinding belakang, ya, dari belakang, vena dari belakang dari vena interkostalis, ya. Jadi ada vena azygos sama vena hemiazygos. Yang dari dinding belakang ya, ini ya, dari vena interkostalis yang di belakang, nanti masuk ke vena azygos dan vena hemiazygos ya. Vena azygos nanti masuk langsung ke vena azygosnya sebelah kanan ya, ke vena brachiosepalika. Hemiazygos yang sebelah kiri, nanti dia masuk ke vena subclavia. Baru dari itu dia langsung masuk ke vena cava superior dan ke jantung kanan ya. Sementara inervasinya dia kalau yang di sela iga dia diinervasi oleh nervus intercostalis ya. Itu dari T1 thoracalis 1 ramus anterior, dari thoracalis 12 sampai ke thoracalis ya. Ada nervus subcostalis ya. Jadi dari costa 1 dia nervus intercostalis ya. Kemudian sampai ke costalis 12 ada nervus subcostalis ya. Oke, nanti kita bisa kalian baca aja. Kemudian ada nervus-nervus, ini dia lihat ya, yang untuk daerah superficial ya, mendarahi daerah superficial ya. Ini banyak nervus-nervusnya dan setentang dengan vertebranya ya. Thoracalis 1 apa 2 3 4 ya. Ini untuk daerah superficial daripada otot-otot di daerah toraks dan nanti nyambung ke abdomen ya. Oke, itu bisa kalian baca aja saya rasa. Kemudian kita masuk ke pleura ya. Pleura ini adalah pembungkus daripada paru-paru ya. Jadi ada pleura visceralis dan parietalis. Visceralis itu yang dalam, parietalis yang luar. Tengah-tengahnya ada yang namanya vacuum pleura. Isinya nanti ada cairan pleura ya. Jadi mencegah gesekan antara kedua pleura sewaktu paru-paru inspirasi maksimal ya. Oke. Tadi parietal layer ya. Ya, jadi awalnya ini tadi pembentukan daripada paru-paru yang kita sudah belajar. Jadi pleura ini juga ya. Awalnya seperti ini dia mengisi rongga daripada paru ya, kemudian parunya berkembang ya, dia juga makin berkembang dan akhirnya menetaplah pleura visceralis dan parietalis
ya, di mana di tengah-tengahnya nanti ada cairannya, cairan pleura, ya. Ya, bagian-bagian daripada pleura ketika dia melewati kosta namanya costal part. Diafragma, ketika di bawah di diafragma namanya diafragma part, dan di daerah mediastinum part. Ya. Kemudian daerah dom daripada pembungkus parietal pleura, ya, dia berada di daerah cervical ekstensi, ya, dari cavum pleura, ya, di daerah cervical, ya, disebut dome of pleura atau pleura cupola, ya, atau puncak daripada pleura berada di bagian atas, ya. Nah, ini dia, ya, ini, ya, bagian atas disebut dengan puncak daripada si pleura atau dome of pleura, ya. Oke. Jadi ini bagian-bagian pleura, ya, ketika dia di costa namanya costal part, di mediastinum namanya mediastinal part, dan di daerah diafragma namanya diafragma part, ya. Oke. Ya, ini tadi yang cervical pleura yang berada di atas, ya. Bagian atasnya, nah ini puncaknya, ya, disebut dengan puncak. Jadi dia sampai ke arah, katanya meluas sampai ke arah, masuk ke arah leher, ya. Dan dia berada di permukaan bawah dari suprapleural membran, ya, dekat dengan trakea, ya. Oke. Ya, costa pleura apa aja isinya? Ya, ada costa, ada cartilago, ada intercostal space, kemudian ada, ya, sisi samping daripada vertebra dan bagian belakang daripada sternum, ya. Itulah organ-organ yang berada di daerah costa pleura, ya. Oke. Ini dia. Jadi dia bagian dalam, ya, tengah. Kita lihat ini paru-paru, ini adalah hilus pulmonalisnya, ya. Pintu masuk daripada si paru-paru, ya. Oke. Kemudian diafragmatic pleura, ya, dia yang melapisi permukaan torasik daripada diafragma, ya. Jadi berperan pada saat respiratori, ya. Ini dia. Ya, bagian bawah. Oke. Kemudian mediastinum pleura, ya, dia yang menutupi dan membentuk bagian tengah, bagian lateral daripada mediastinum, ya. Nah, dia berada di sekitar pembuluh darah pada bronkus pada saat dihilus paru-paru, ya. Kemudian berlanjut dengan visceral pleura, ya. Oke. Dan dia bebas di daerah, dan masing-masing paru-paru berada bebas kecuali pada hilus pulmonalis. Jadi di hilus pulmonalis ini terdapat mediastinum pleura, ya. Kita lihat gambarnya tadi pembagian pleuranya, ya. Ini dia, ya. Oke. Ya, ketika inspirasi paru-paru akan membesar, ya, dan mengisi rongga pleura, ya. Dan ketika proses ekspirasi, maka ini akan paru-paru akan mengempis kembali, ya. Begitu dia selanjutnya. Kemudian di sebelah kanan dan kiri ada recessus costodiafragmatic, ya, ujung daripada kanan kiri daripada pleura, bagian bawah, ya, diafragma. Dan ada costomediastinal recessus, ya. Oke. Ini kalian bisa lihat saja
Nanti kita lihat di gambarnya. Nah, ini ya. Ini costodiaphragmatic, recessus costodiaphragmatic ya. Yang ini. Recessus costomedial. Mediastinum. Nih. Ya. Paracosta dengan mediastinum, ya. Dan di bawah ini adik-adik, saya rasa cukup sekian aja ya. Nanti dibaca sendiri slide-nya ya. Oke. Baik, saya akhiri. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jamnya pun sudah hampir habis ya. Jadi saya share PowerPoint-nya ya.